Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang seven segment order menggunakan Perta Karnov. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Abdul Haifat Taufik dengan RP akhir 137. Saya Muhammad Fikri, 105. Saya Himatul Fitria dengan desainer terakhir 045. Kemudian saya David Akbar Ramadan dengan 3 NRP terakhir 113. Perkenalkan, nama saya Rizka Mareta, NRP akhir 128. Baik, untuk yang pertama, baik ya, yang pertama yakni tabel kebenaran peta Karnov untuk seven segment. Secara definisi, ini merupakan salah satu cara untuk menyederhanakan fungsi logika yang menentukan segmen mana yang akan menyala untuk tiap digit 0 sampai dengan 9. Nah, pada tabel Karnaugh, peta Karnaugh sendiri itu terdapat variabel A, A, B, C, D, kemudian ada angka dari 0 sampai 9, dan kemudian ada outputnya sendiri, yakni huruf A hingga G. Nah, untuk tiap angka sendiri, yakni memiliki bentuk dan juga eh, output yang akan digunakan. Contohnya pada angka 0. Angka 0 merupakan angka yang akan diisi oleh output semua A, B, C, D, E, F. Output G tidak digunakan karena eh, output G berada di garis tengah. Kemudian pada angka 1, output yang hanya digunakan yakni B dan juga C. Yang lainnya tidak digunakan atau 0. Untuk angka 2, output yang digunakan yakni A, B, D, dan juga E. Dan seterusnya hingga angka ke-9, sesuai bentuknya. Nah, selanjutnya untuk menentukan tiap segmennya, yakni untuk segmen A, terdapat eh, variabel AB untuk barisnya dan variabel CD untuk bagian kolomnya. Untuk variabel AB dan juga CD ditentukan dari peta Karnaugh sendiri. Untuk baris pertama, yakni ditentukan dari segmen A sendiri, yakni eh, untuk angka 0 itu 1, kemudian kolom kedua itu 0001 itu 0, untuk kolom ketiga yakni 0010 itu diisi 1, untuk kolom keempat baris 1 itu diisi 0100 diisi maaf 0011 diisi angka 1. Begitu pula seterusnya untuk baris seterusnya dan juga kolom ke kanan. Nah, kemudian untuk yang dilingkari pada garis biru, variabel yang sama menunjukkan variabel A, di mana variabel untuk baris ketiga dan 4 variabel yang sama hanya variabel A. Oleh karena itu hasilnya menunjukkan A. Kemudian pada garis yang di warna ungu, itu kolom ketiga dan juga kolom keempat, variabel yang sama merupakan hanya variabel C saja. Untuk variabel D tidak sama. Kemudian untuk garis maksudnya lingkaran yang merah itu di tengah. Nah, untuk variabel yang sama yakni pada baris kedua dan juga ketiga itu variabel E. Sedangkan untuk kolom kedua dan ketiganya variabel yang sama itu variabel D. Oleh karena itu hasilnya BD. Yang terakhir pada
sudut masing-masing pada sudut tabel itu ada variabel yang sama, yakni variabel B, yakni angka 00, hasilnya yakni B aksen, dan juga variabel D yang sama, yakni kolom pertama juga kolom keempat yang sama, yakni variabel D. Maka hasilnya aksen karena 00. Kemudian dijumlahkan dari hasil yang tadi didapatkan. Hasilnya adalah A sama dengan A plus C plus BD plus B aksen D aksen. Oke, untuk selanjutnya yakni pada tabel angka 1, di mana di sini diketahui bahwa untuk yang dilingkari warna orange, di situ terlihat bahwa AB dihilangkan sehingga menjadi CD aksen, dan untuk yang berwarna jingga eh, tinggal CD karena AB-nya juga dihilangkan. Dan untuk yang warna kuning di sini tersisa B saja. Yang A, C, D dihilangkan sehingga eh, B sama dengan B aksen plus CD plus C aksen D aksen menghasilkan angka 1. Next. Oke, di sini untuk tabel karena angka 2, untuk yang warna kuning, dilengkari warna kuning ini hanya tersisa B di mana A, C, D dihilangkan, dan untuk yang dilingkari warna hijau di sini tertinggal C aksen di mana A, B dan D-nya dihilangkan. Dan untuk yang berwarna kuning di sini hanya D, A, B, C-nya dihilangkan sehingga rumusnya menjadi C sama dengan B plus C aksen D aksen plus D menghasilkan angka 2. Next. Ya, baik. Selanjutnya, ini merupakan peta Karnaugh untuk segmen D, di mana menggunakan variabel C dan juga D di bagian atas dan AB di bagian kiri. Ya. Kemudian, semua output dimasukkan ke dalam tabel berikut. Kemudian, ada beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok yang warna biru, itu menghasilkan A. Kemudian, yang warna hijau menghasilkan B aksen C. B aksen C. Kemudian, warna ungu menghasilkan dari aksen deh. Warna biru, biru, biru tua. Kemudian warna kuning menghasilkan B aksen C. Kemudian yang warna ungu menghasilkan BC aksen D sehingga menghasilkan D sama dengan A plus B aksen C plus B aksen D aksen plus BC aksen D. Next. Kemudian ini merupakan segmen E di mana tetap sama menggunakan C, D di atas dan A di kiri sehingga eh, ada dua kelompok, di mana yang pertama warna kuning menghasilkan C di aksen, kemudian warna ungu menghasilkan D aksen di aksen, sehingga em, kedua kelompok berwarna ini mendapatkan persamaan, yaitu E sama dengan C di aksen plus D aksen di aksen. Kemudian kita lanjut ke segmen F. Di situ sudah dimasukkan semua angka-angka yang membuat segmen F ini menyala, yaitu ditandai dengan angka 1. Kemudian juga ada tanda X atau don't care, merupakan angka yang tidak dipakai dalam segmen F ini. Kemudian dari tabel Karnaugh ini didapatkan 3 kelompok dengan warna yang berbeda. Yang pertama ada kelompok 1 menghasilkan C C not atau C aksen D aksen, kemudian kelompok 2 menghasilkan A, dan kelompok 3 menghasilkan B D aksen. Kemudian untuk fungsi akhirnya, mohon maaf di sini ada salah tulis yang seharusnya F, namun di sini tertulis E. Untuk fungsi akhirnya didapatkan A or B D aksen or C aksen D aksen. Kemudian kita lanjut ke segmen G. Uh, Dengan cara yang sama, didapatkan tabel Karnaugh sebagai berikut. Dari tabel Karnaugh ini dapatkan 4 kelompok. Kelompok pertama, satu menghasilkan A, kelompok kedua menghasilkan C, D aksen, kemudian kelompok tiga menghasilkan B, C aksen, dan kelompok empat menghasilkan B aksen C. Dan fungsi akhirnya A or C, D aksen, or B, C aksen, or D aksen C.
Oke, selanjutnya kita melakukan simulasi seven segment pada Proteus. Adapun komponen yang kita gunakan yaitu ada seven segment, kemudian ada N, ada logic state, ada not, ada OR 2, 3, 4, dan 5. Kenapa 2, 3, 4, dan 5 itu menyesuaikan dengan tabel pada peta Carnot yang kita hasilkan. Kemudian yang di sini itu merupakan A besar, B besar, C besar, dan D besar. Untuk garis yang ke bawah di sini A besar, di sini A besar aksen, kemudian di sini B besar aksen, di sini C besar aksen, D besar aksen. Kemudian untuk di sebelah kanan ini, di sini ada A kecil, B kecil, D kecil, C kecil, D kecil, E kecil, F kecil, dan G kecil. Kemudian untuk A kecil sendiri tadi kita dapatkan bahwa ada kita menggunakan 4 tabel di mana A kecil sendiri kita dapatkan hasilnya yaitu A besar, kemudian C besar yang ini, kemudian BD, dan yang terakhir ada B aksen, D aksen. Kemudian yang B kecil itu kita dapatkan 3, makanya kita menggunakan OR yang 3. Untuk B kecil sendiri kita dapatkan yaitu B aksen ini, kemudian CD, dan yang terakhir C aksen D. Kemudian yang berikutnya ada C kecil. C kecil itu kita dapatkan 3, 3 juga. Makanya kita menggunakan OR yang 3 di sini. Untuk C kecil sendiri kita dapatkan tadi yaitu B, C aksen, dan D. Kemudian selanjutnya ada D. D itu kita dapat 5. Adapun 5-nya itu yaitu A yang paling panjang. Kemudian ada B aksen dia ke atas menuju B aksen D aksen. Dan dia ke C D aksen. Kemudian ke B aksen C. Dan yang terakhir ke B C aksen D. Dan dilanjutkan hingga G kecil. Kemudian kita melakukan simulasi setelah semua kabelnya itu nyambung. Kita lakukan simulasi dengan patokan dari tabel ini. Untuk angka 0 sendiri didapatkan dari 0, 0, 0, 0, ketika semuanya 0. Kita coba. Nah, ketika kita sudah menyeting 0, 0, 0, 0, didapatkan angkanya yaitu 0. Kemudian kita coba untuk mendapatkan nilai atau angka 1 yaitu 0001. Kita coba 0001. Nah, didapatkan juga nilai atau angka 1. Kemudian kita coba untuk angka 2, 0010, 0010, kita dapatkan angka 2, kemudian 0011. Nah, kita dapatkan angka 3, kemudian angka 4 kita dapatkan ketika 0100, 0100. Nah, begitu. Kemudian cara yang sama juga didapatkan untuk mendapatkan nilai dari 0 sampai 9. Kita coba untuk angka 9 yaitu 1011, 1011, 1001. Nah, sudah didapatkan angka 9. Dari simulasi ini dapat kita simpulkan bahwa tabel Carnot yang kita buat tadi itu sudah benar sehingga menghasilkan simulasi yang dihasilkan juga berjalan dengan lancar seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.